Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Setiawati. Kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai materi hukum adat untuk pertemuan yang ketiga. Pada mata kuliah ini, pertemuan ketiga akan membahas mengenai dasar yuridis berlakunya hukum adat dan subjek dalam hukum adat. Dasar yuridis berlakunya hukum adat di Indonesia merupakan dasar perundang-undangan berlakunya hukum adat itu dalam lingkungan tata tertib hukum positif negara Indonesia. Memiliki dua periode, yang pertama sebelum Indonesia merdeka. Itu dicantumkan dalam pasal 134 ayat 2. Yang kedua, sesudah Indonesia merdeka, tercantum dalam pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, pasal 104 ayat 1 UUDS tahun 1950. Yang ketiga, segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasan, aturan-aturan hukum positif dan aturan-aturan hukum adat yang menjadi dasar hukum tersebut. Pasal 5, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, hukum adat sebagai dasar hukum agrarian. Yang selanjutnya, Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 19 Tahun 1964 Junto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Junto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Mengenai pasal 131 ayat 2 sub BI harus dikemukakan dua hal, yaitu yang pertama, suatu pasal dikodifikasi yaitu suatu ketentuan yang memuat suatu tugas pembuat undang-undang atau pembuat ordonasi untuk mengadakan suatu kodifikasi hukum private bagi golongan hukum Indonesia asli dan golongan hukum Timur Asing. Kedua, selama redaksi atau pasal 131 ayat 2 sub bis berlaku sejak 1 Januari 1920 sampai 1 Januari 1926, maka kodifikasi yang diperintahkan kepada pembuat ordonasi itu belum dilaksanakan. Kemudian, perbedaan pasal 131 dan pasal 75 mengenai hukum adat itu antara pasal 75 redaksi lama RR 1854 dan pasal 131 IS terdapat perbedaan penting. Yang pertama, pasal 75 redaksi lama RR ditujukan kepada hakim, sedangkan pasal 131 IS ditujukan kepada pembuat undang-undang. Yang kedua, pasal 75 redaksi lama RR tidak memungkinkan bagi orang Indonesia asli untuk menundukkan hukum pada suatu hukum baru. Yang ketiga, hukum adat tidak boleh diperlakukan apabila bertentangan dengan asas-asas keadilan dan jika hukum adat tidak menyelesaikan suatu perkara, maka hakim dapat menyelesaikan menurut asas-asas hukum Eropa. Jadi, jika ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh hukum adat, maka bisa diselesaikan oleh hukum nasional. Pasal-pasal yang merupakan landasan hukum adat. Yang pertama, pasal 146 ayat 1 Konstitusi RIS yang menetapkan bahwa sejak keputusan kehakiman harus berisi alasan-alasan dalam perkara hukuman, harus menyebut aturan-aturan undang-undang dan aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu. Kedua, pasal 104 ayat 1 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang menegaskan segala keputusan pengadilan harus berisi alasannya
dan dalam perkara hukuman menyebut aturan-aturan undang-undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukum itu. Pada tanggal 17 Desember 1970 dicabut dan sejak saat itu diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1970 yang isinya pada umumnya hampir sama dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 yang merupakan di dalamnya itu berisi landasan hukum berlakunya hukum adat. Pasal 23 ayat 1. Segala keputusan pengadilan selain harus memuat aturan-aturan dasar peraturan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dan aturan-aturan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Pasal 27 ayat 1, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Dengan demikian, maka pengadilan-pengadilan negara merupakan hukum tidak tertulis yang disebut hukum adat. Baik, untuk pertemuan yang ketiga dicukupkan sampai di sini. Untuk selanjutnya, silahkan teman-teman untuk mengerjakan soal yang sudah tersedia pada Learning Management System. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.